Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai rancangan program audit produksi pada bagian pemesanan bahan baku. Pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nabila Lunar Saputri dengan NPM 1911031060. Baik, selanjutnya adalah fungsi produksi. Adalah latar belakang dari fungsi produksi. Fungsi produksi dan operasi yang mentransformasikan input menjadi output bertanggung jawab untuk menghasilkan produk dalam kuantitas dan juga kualitas yang telah ditentukan. Nah, kebijakan produksi dan operasi ini, kapasitas produksi ini memiliki jadwal produksi, inovasi, dan juga peningkatan berkelanjutan. Harus dikonsentrasikan untuk memenuhi kepuasan pelanggan agar perusahaan memiliki keunggulan dalam intensitas persaingan yang sangat ketat ini. Dan juga fungsi dari produksi yang sangat efektif dan efisien ini, produksi merupakan salah satu kunci dari keberhasilan. Dan peningkatan laba perusahaan akan bergantung pada sejauh mana sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dan ekonomis ini, dan perusahaan memerlukan pengevaluasian dan juga efisiensi operasional perusahaan. Dengan demikian diperlukan sebuah audit manajemen untuk melakukan hal tersebut. Dengan menyadari pentingnya audit manajemen dilakukan dalam sebuah perusahaan, maka banyak perusahaan yang melakukan audit manajemen. Audit produksi dan operasi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi audit, produksi, dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan, ekonomis, efektif, dan efisien, atau audit ini dilakukan tidak hanya terbatas, melainkan pada unit produksi tetapi juga berlaku untuk keseluruhan proses produksi. Ya, saya akan melanjutkan presentasi rumusan masalah makalah. Yang pertama, bagian apa saja yang diperiksa dalam audit produksi pemesanan bahan baku. Yang kedua, dokumen apa saja yang harus diperiksa dalam audit produksi pemesanan bahan baku. Yang ketiga, apa saja pertanyaan yang diajukan auditor untuk interview dengan audite dalam audit produksi pemesanan bahan baku. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagian apa saja yang diperiksa dalam audit produksi pemesanan bahan baku. Yang kedua, mengetahui dokumen apa saja yang harus diperiksa dalam audit produksi pemesanan bahan baku. Yang ketiga, mengetahui apa saja pertanyaan yang diajukan auditor untuk interview dengan audite dalam audit produksi pemesanan bahan baku. Lalu berikutnya ialah audit produksi dan operasi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan. Audit fungsi produksi dan operasi dapat membantu manajemen dalam menilai bagaimana fungsi ini berjalan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Lalu yaitu selanjutnya tahapan pembelian dan pengendaliannya. Yang pertama ada penentuan kebutuhan, otorisasi pembelian, pelaksanaan pembelian, tindak lanjut, penyelesaian pengiriman, dan penyelesaian keuangannya. Selanjutnya yaitu program pemeriksaan kegiatan pembelian, terdiri dari dua, yaitu pemeriksaan pengelolaan risiko dan pemeriksaan pengendalian yang terdiri dari penentuan kebutuhan, otorisasi pembelian, pelaksanaan pembelian, tindak lanjut proses pembelian, penerimaan barang, dan penyelesaian keuangan. Selanjutnya, pada pemeriksaan substansi, program ini merupakan lanjutan dari program pemeriksaan pembelian atas kegiatan pembelian dan kegiatan lainnya yang berkaitan, yang dilakukan dalam periode pemeriksaan dengan memperhatikan hasil identifikasi risiko dari pengujian pengendalian di atas. Melalui audit manajemen fungsi pembelian, tanggung jawab fungsi pembelian dapat diwujudkan dengan baik, efektif, dan efisien. Tanggung jawab itu setidaknya meliputi dua hal, yaitu yang pertama, penanganan informasi oleh fungsi pembelian yang telah dilakukan dengan benar, dan proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tahap-tahap audit. Yang pertama ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan ini diawali dengan perkenalan antara pihak auditor dengan pihak auditi. Audit pendahuluan ini bertujuan untuk menggali informasi awal dari auditi, mengonfirmasi ruang lingkup audit, mendiskusikan rencana audit, objek yang akan diaudit, dan mengenal lebih lanjut kondisi perusahaan dan prosedur yang diterapkan pada proses produksi.
Lalu berikutnya ada review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan dan sistem manajemen kualitas perusahaan sejak hasil audit terakhir. Lalu selanjutnya audit lanjutan. Pada tahap ini, auditor melakukan audit yang lebih terperinci serta melakukan pengembangan temuan terhadap fasilitas, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan produksi perusahaan. Yang keempat, ada pelaporan. Hasil dari keseluruhan tahapan audit sebelumnya yang telah diringkaskan dalam kertas kerja audit merupakan dasar dalam membuat kesimpulan audit dan rumusan rekomendasi yang akan diberikan auditor sebagai alternatif solusi atas kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Lalu yang kelima adalah tindak lanjut. Tindak lanjut yang dilakukan merupakan bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Setelah itu adalah dokumen-dokumen yang terkait, yaitu yang pertama ada surat permintaan pembelian, lalu yang kedua surat permintaan penawaran harga, yang ketiga surat order pembelian, yang keempat laporan penerimaan barang, yang kelima surat perubahan order, dan yang keenam bukti kas keluar. Pertanyaan kelima yaitu, apakah perusahaan mengendalikan aktivitas pemasarannya melalui analisis biaya, analisis pasar, dan audit pemasaran? Yang keenam ada bagian pembelian bahan baku memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk melakukan kegiatan operasional. Yang ketujuh, apakah perusahaan memiliki peralatan dan yang ke-12 yaitu apakah setiap bahan baku yang diterima diberikan kode khusus sehingga mudah ditelusuri distribusi dan proses produksinya. Yang ke-13, apakah material bahan baku yang diterima telah digaransi oleh pemasok sampai dengan digunakan? Yang ke-14, apakah penyimpanan material bahan baku telah tertangani dengan baik sehingga terhindar dari kerusakan? Yang ke-15, ada daftar kebutuhan bahan baku memuat tentang jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Yang ke-16, daftar kebutuhan bahan baku telah disesuaikan dengan jumlah produksi yang telah direncanakan. Yang ke-17, daftar kebutuhan bahan baku memuat tentang jadwal penggunaan bahan baku yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu daftar kebutuhan bahan baku memuat tentang spesifikasi dan standar bahan baku yang telah dibutuhkan. Di bawahnya terdapat tabel yang harus diisi oleh pengaudit dan jumlah jawaban iya atau tidak serta catatan dan serta nama yang telah mereview. Kesimpulan, penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan, ekonomis, efektif, dan efisien. Audit ini tidak terbatas hanya pada unit produksi, tetapi juga berlaku untuk keseluruhan proses produksi dan operasi. Adapun manfaat audit produksi dan operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. 3. Dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikan dalam peningkatan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.